Bergabungnya Partai Golkar dan PAN ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, dan PBB membuat dukungan kepada Prabowo Subianto untuk bertarung di Pilpres 2024 menjadi semakin kuat. Menanggapi hal ini, PDIP menyebut tambahan dukungan kepada Prabowo dinilai tidak akan banyak mempengaruhi persaingan di Pilpres 2024. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto Selasa 15 Agustus 2023 di Bogor, Jawa Barat. Hasto menyebut menghormati keputusan Golkar dan PAN yang mendukung Prabowo sebagai bakal capres. Meski demikian, PDIP tidak khawatir dengan manuver yang dilakukan oleh Golkar dan PAN akan mempengaruhi elektabilitas dari Ganjar Pranowo. Komunikasi politik tetap dilakukan karena dari hasil survei kan menunjukkan bahwa meskipun Partai A misalnya telah menyatakan dukungan kepada calon tertentu, tetapi ditinjau dari dukungan dari rakyat karena tidak adanya kesinambungan antara karakter pemimpin yang baik dengan dukungan yang diberikan, maka terjadi split. Nah, inilah yang kemudian komunikasi politik tetap dilakukan di akar rumput. Karena ketika kita di akar rumput itu tidak lagi bisa dibeda-bedakan, yang penting rakyatlah yang punya hak pilih. Itu yang menjadi fokus penggalangan dari PD Perjuangan. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur dalam keterangannya Selasa mengungkapkan, bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR merupakan hal yang positif bagi Prabowo Subianto. Secara matematis, KKIR saat ini menjadi koalisi paling gemuk dengan jumlah kursi parlemen mencapai 256 atau sekitar 46%. Namun jika melihat sejarah, banyak dukungan parpol parlemen di Pilpres tidak bisa menjadi jaminan kemenangan. Di Pilpres 2004 misalnya, saat itu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala yang hanya diusung 3 parpol, yakni Demokrat, PBB, dan PKPI, namun bisa memenangkan Pilpres 2004. Hal serupa juga terjadi saat Pilpres 2014, saat pasangan Jokowi Yusuf Kala berhasil memenangkan Pilpres, meski hanya didukung 5 parpol, yakni PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Padahal lawannya Prabowo Subianto Hatta Rajasa kala itu diusung oleh 6 parpol, yakni Gerindra, PKS, PAN, P3, Golkar, dan PBB. Oleh karena itu, pemilihan bakal cawapres yang tepat akan menjadi kunci kemenangan bagi masing-masing capres. Iya, saya kira demikian ya. Pilihan mengenai calon wakil presiden itu sangat krusial karena bisa mendongkrak suara atau sebaliknya bisa justru memperlemah suara kalau pilihannya kurang tepat. Hal yang pasti setiap tim ses harus mempertimbangkan munculnya tokoh yang bisa mengisi sisi-sisi yang masih lemah dari presiden yang ada, baik di dalam konteks kapabilitas maupun dalam konteks aseptabilitas begitu dan juga kapasitas. Sehingga pilihan-pilihan ini harus dipikirkan dengan benar-benar sungguh-sungguh tidak bisa sembarangan. Hingga saat ini, dari 3 bakal capres yang telah dideklarasikan, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, belum menentukan siapa bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Dengan pendaftaran capres-cawapres yang akan berlangsung pada Oktober 2023 mendatang, figur cawapres diperkirakan bakal menentukan kemenangan calon. Lalu, siapa kira-kira yang akan dipilih oleh masing-masing bakal capres untuk mendampinginya?